Hai kawan-kawan semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian sehat ya guys. Kami doakan semoga rezeki kalian selalu dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas 6 tips bangun keuangan pribadi yang sehat. Apakah Anda sudah cukup mencintai diri sendiri? Salah satu cara mencintai diri sendiri adalah dengan memulai pengaturan keuangan yang sehat. Dengan keuangan yang sehat dan kuat, pada akhirnya Anda akan lebih leluasa pula memberi dan berbagi pada orang-orang yang kamu cintai. Saatnya memberi perhatian pada diri sendiri dan memulai membangun keuangan pribadi yang sehat. Yuk ikuti tips mudah dari Good Iron berikut ini. 1. Periksa kesehatan keuangan. Langkah pertama, membenahi keuangan pribadi yang mulai berantakan adalah dengan memeriksa lebih dulu kondisi keuangan seutuhnya. Ini supaya kamu bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi keuangan dan mengetahui apa yang perlu Anda perbaiki. Cek lebih dahulu beberapa indikator penting ini. Pertama, rasio likuiditas. Hitunglah nilai aset lancar kamu atau dana yang tersimpan di aset lancar, seperti dana tunai di tangan, simpanan di tabungan, dan deposito. Totalkan jumlahnya lalu bagilah dengan nilai pengeluaran bulanan kamu. Satunya adalah bulanan. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan sebuah aset untuk diubah secara cepat dan mudah menjadi uang tunai. Ini berguna untuk mengukur kemampuan Anda membiayai kebutuhan hidup sehari-hari manakala mendadak terjadi guncangan pendapatan akibat PHK atau kematian. Rasio likuiditas yang sehat adalah minimal 3-6 kali nilai pengeluaran bulanan. Kedua, rasio utang. Totalkan jumlah beban cicilan utang Anda setiap bulan lalu bagilah nilainya dengan total pendapatan rutin. Rasio likuiditas yang sehat adalah minimal 3-6 kali nilai pengeluaran bulanan. 2. Rasio utang. Totalkan jumlah beban cicilan utang Anda setiap bulan lalu bagilah nilainya dengan total pendapatan rutin per bulan. Seharusnya angka tidak lebih dari 35% dari total pendapatan bulanan. Bila lebih dari itu, berarti keuangan Anda belum sehat dan perlu langkah pengeluaran beban utang supaya tidak rentan bangkrut. Ketiga, kondisi arus kas bulanan. 2. Benahi masalah paling mendesak. Nah, langkah selanjutnya setelah Anda memeriksa kesehatan keuangan dan mengetahui masalah finansial adalah melakukan pembenahan untuk masalah yang paling mendesak. Misalnya, masalah keuangan yang Anda hadapi saat ini adalah tagihan kartu kredit yang makin besar akibat ketidakdisiplinan menggunakan alat transaksi tersebut. Supaya masalah utang kartu kredit tidak semakin memburuk, jangan tunda lagi untuk menyelesaikannya. Soalnya, bunga kartu kredit sangat mahal yang akan terus menggulung jumlahnya sehingga kian membengkakkan nilai tagihan Anda. Sisihkan sebagian penghasilan untuk membayar tagihan kartu kredit dalam nilai maksimal. Sementara itu, buatlah komitmen pada diri sendiri untuk merasa puasa memakai kartu kredit. Mencoba menghemat pos biaya yang masih bisa ditekan supaya bagian pendapatan yang bisa kamu gunakan untuk membayar tagihan kartu kredit bisa lebih besar. 3. Bangun kebiasaan keuangan yang baik. Masalah keuangan satu persatu sudah mulai Anda benahi. Maka, langkah selanjutnya supaya kondisi keuangan selalu sehat adalah memulai kebiasaan keuangan yang baik. Mulai dari langkah kecil, yaitu membiasakan diri untuk memiliki rencana anggaran dan belanja secara rutin. Rencana anggaran dan belanja itu bisa kamu susun menjelang tanggal gajian. Tuliskan pada buku atau Google Sheet apa saja rencana pemasukan bulan mendatang, juga apa rencana pengeluaran, mulai dari pengeluaran rutin sampai pengeluaran tahunan. Bila Anda merasa ribet menyusun sendiri, Anda bisa memanfaatkan aplikasi personal finance yang banyak tersedia gratis di Google Play Store. Membiasakan diri memiliki rencana pendapatan dan pengeluaran bisa membantu Anda selalu sadar dan tahu posisi keuangan. Dengan begitu, uang yang masuk
ke rekening, tidak keluar masuk begitu saja tanpa tujuan. 4. Menabung di awal penerimaan gaji. Ini banyak disepelekan orang loh, padahal langkah ini sangat penting. Bila Anda memilih menabung di akhir setelah pendapatan digunakan untuk berbagai keperluan, percayalah, niscaya sisanya tinggal sedikit. Karena kebutuhan akan selalu ada, baik itu kebutuhan hidup sebenarnya ataupun kebutuhan yang sejatinya hanya termasuk kategori tuntunan gaya hidup. Untuk menghindari kejadian gagal menabung, maka Anda perlu sedikit memaksa diri sendiri untuk menyisihkan sebagian pendapatan di awal penerimaan gaji untuk tabungan. Berapa yang perlu disisihkan? Rasio tabungan yang sehat minimal sebesar 10%. Tidak bisa menyisihkan minimal 10% dari total pendapatan untuk ditabung sebagai bagian dari dana darurat. 5. Bijak memakai kartu kredit atau aplikasi belanja. Cara mencintai diri sendiri adalah salah satunya dengan memperkuat keuangan pribadi. Nah, salah satu ciri keuangan yang sehat dan kuat adalah keuangan yang tidak dibebani oleh beban utang berlebihan. Keuangan yang sehat juga dicirikan oleh tingkat pengeluaran konsumtif yang tidak dominan. Pengeluaran konsumtif harus seimbang dengan pengeluaran produktif. Kartu kredit bisa menjadi salah satu godaan besar seseorang untuk melakukan pengeluaran konsumtif. Begitu juga kemunculan berbagai jenis aplikasi wallet yang kemungkinan Anda jajan atau bertransaksi dengan mudah memakai gadget di tangan. Bila Anda jeli, keberadaan kartu kredit ataupun aplikasi belanja seperti itu sebenarnya bisa membantu Anda lebih hemat loh. Memanfaatkan saja promo-promo yang tengah gencar mereka tawarkan. Namun selalu ingat, memanfaatkan promo-promo transaksi itu perlu menyesuaikan dengan budget yang sudah Anda anggarkan. Misalnya, anggaran jajan Anda per bulan di luar makan seperti ngopi atau cemilan adalah 300.000 per bulan. Anda bisa memakai aplikasi atau kartu kredit untuk keperluan jajan tersebut memakai promo agar lebih hemat. Namun, ketika bertransaksi sudah menembus Rp300.000, itu berarti Anda harus bisa menahan diri untuk tidak jajan lagi. 6. Memiliki tujuan keuangan pribadi. Milikilah tujuan keuangan pribadi yang jelas supaya semangat Anda dalam bekerja terus terjaga. Tidak perlu muluk-muluk memasang tujuan keuangan, mulailah dari hal yang kecil-kecil saja. Misalnya, ingin membeli rumah pertama. Mulailah dengan mengetahui kebutuhan uang muka apabila hendak membeli rumah memakai kredit pemilikan rumah atau KPR. Dengan memiliki tujuan keuangan yang spesifik, Anda akan terbantu untuk fokus dalam mengelola keuangan pribadi. Kesehatan keuangan pun bisa lebih terkendali. Itulah 6 langkah mudah membangun keuangan pribadi yang sehat. Gampang kan? Yuk mulai. Gampang kan? Yuk mulai jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.